Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang bab tawakal, di mana terkhusus kita akan membahas tentang kemuliaan dunia. Kila dan ngendika ake da ninggalono siro al makarima ing piro-piro kemuliaan, wala tarhalan ojo budal siro libuwiyatiha krono murih kemuliaan, wa qu'udlan lungguh sira fa innaka mungko satuhuni sira anta ya sira iku at-ta'imu wong kang duwe panganan, al-kasi kang duwe pakaian. Artinya tinggalkan al-makarim. Makarim itu artinya kemuliaan dunia. Maksudnya di sini adalah pernak-pernik dunia, ya, berupa jabatan, berupa kekayaan, berupa kehormatan. Nah, itu makarim. Tinggalkan hal yang demikian itu, la tarhal libuhiyatiha, jangan berangkat untuk mencarinya. Maksudnya di sini sampai mengejar, seakan-akan kita di dunia itu tujuannya itu saja, mengejar kemuliaan dunia, pangkat, jabatan, kekayaan. Waq'ud, maka duduklah, fa innaka antat ta'imu al-kasi, karena sesungguhnya kamu itu adalah at-ta'im, orang yang makan, al-kasi, orang yang memakai pakaian. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya simpel, makan dan pakaian, tempat tinggal paling tidak. Cuman karena manusia itu kemudian suka kepada hal-hal yang sifatnya itu kenikmatan dunia, maka dia kemudian berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih. Contoh, pakaian itu paling tidak ya harganya 50.000 lah, ada 50.000 itu. Tapi kalau sampai lihat pakaian-pakaiannya artis, satu misal, pakaian Indra Kents yang dipakai ketika podcast dengan Deddy Corbuzier di podcastnya itu yang dipakai itu adalah harganya 300 juta. Padahal fungsi pakaian itu hanya menutupi. Ini kok harganya 300 juta, bandingkan jika itu dengan yang 50 juta tadi, kan jauh banget. Jadi pakaiannya itu seharga rumah. Makanan kan sebenarnya sama, makanan yang kita makan ya sama. Pada akhirnya akan dimakan dan keluar menjadi, mohon maaf, yang kuning-kuning itu. Tidak jauh itu sudah. Tapi kemudian orang itu beda-beda. Beli di tempat yang mewah, sehingga harganya kemudian lebih mahal. Beli daging yang yang premium, yang kelas premium, yang satu irisannya itu sampai 2 juta, 3 juta. Nah, gitu-gitu. Nah, yang menurut taklim
Jadi kita tidak usah terlalu mengejar hal yang demikian. Toh semuanya sama, pakaian ya fungsinya untuk menutupi, dan pakaian yang murah itu sebenarnya sudah cukup dibandingkan dengan yang mahal-mahal tadi itu. Makanan sebenarnya ya situ-itu saja. Cuman kemudian kita mengejar yang lebih dan lebih. Mobil contohnya, mobil sebenarnya Innova, Avanza itu sudah cukup. Tapi kemudian orang mengejar yang lebih dan lebih. Tesla, Mercedes Benz, kemudian pokoknya mobil-mobil mewah itu. Nah, kalau menurut taklim di sini jangan kita mengejar hal yang demikian. Secukupnya saja. Qala dawuh sapa rajulun wong lanang liman suril hallaji marang Kiai Mansur Al-Hallaj, au sini kula aturi paring wasiat sampeyan. Faqala ni ing kula, faqala mongko dawuh iya utawi wasiat, nafsuka iku nafsuka nafsu ira, illam tushgil lamun ora nungkulake sira ha ing nafsu, syaghalat mongko nungkulaken apa nafsu ka ing sira. Suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Mansurul Hallaj. Beliau berkata, wahai Mansur Al-Hallaj, tolong berikan nasihat kepada saya. Kemudian Mansur Al-Hallaj berkata, nasihatku adalah nafsuka illam tashghilha syaghalatska. Nafsumu itu buatlah dia sibuk. Buatlah dia sibuk. Contohnya, sampean sibuk baca Al-Quran, sibuk ngaji, sibuk belajar, sibuk beribadah. Sehingga dengan kesibukan itu, maka nafsumu itu tidak akan mengajak kepada hal yang buruk. Beda kalau sampean tidak ada kesibukan, akhirnya nafsu sampean itu yang akan bergejolak. Padahal nafsu itu kebanyakan memerintahkan kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Makanya tindakan kriminal itu biasanya itu banyak terjadi kepada orang-orang yang nganggur. Kebanyakan ketika dia nganggur, akhirnya yang ada di dalam pikirannya itu negatif semuanya. Contoh, orang yang nganggur ketika dia duduk-duduk di bukan gitu kan, atau di tempat-tempat kayak warung atau apapun itu, dia nganggur, ditemani sama teman-temannya. Biasanya apa yang dia lakukan? Ya dia lihat sekitarnya. Kok ada orang yang biasa naruh sepeda motor di sekitaran sini, dan dia seorang yang punya sepeda motor itu kadang lupa kuncinya. Akhirnya mulai terpikir sama dia, karena dia nganggur kan. Apalagi dia punya banyak kebutuhan, suka ngebosi teman-temannya. Ke warung dia yang ngebosin, biasanya sering ngebosi temennya untuk beli rokok. Sekarang sudah tidak punya uang, dia lihat kesempatan loh. Kok ada orang yang sering lupa bawa kontak sepeda motor, nyantol di sepeda motornya. Mulai berpikir dah, bagaimana caranya itu bisa saya ambil. Itu. Jadi orang yang nganggur itu pada akhirnya dia akan lebih cenderung untuk berpikir negatif. Itu makna dari nafsuka illam tushghilha syaghalatska. Nafsumu jika kamu tidak buat dia sibuk, maka nafsu itu akan menyibukkanmu. Fayam bagi mongko sayukyo likulli ahadin katuwe saben-saben wong suci apa ayyus gila nyento nungkolake sapa ahad nafsahu ing awake ahad
bi amalil khairi kelawan piro-piro amal bagus, hatta la tashtagila sehingga ora ketungkul apa nafsuhu awai kulli ahadin bihawaha kelawan hawane nafsu, wala yahtamma lan nyento ora prihatin sapa al-aqilu wong kang duweni akal li amri dunya maring urusane dunya, li annal hamma krono satuhuni susah, wal hazana lan prihatin iku la yuraddu ora bisa nolak opo hammun al musibata ing bilahi, wala yanfa'u lan ora manfaati opo hammun bal yadurru bali melarati opo hammun al qalba ing ati, wal aqla lan akal pikiran, wal badana lan awak, wa yukhillu lan ngerusak apa hammun hasad bi amalil khairi kelawan piro-piro amal bagus, waya tamala nyento nusahaki sapa kullu ahadin li amril akhirati maring urusan akhirat, li annahu krono satuhuni nusahaki urusan akhirat iku yang fa'u manfaati opo nusahaki urusan akhirat. Artinya fayam bagi maka harus likulli ahadin bagi setiap seseorang ayyushgila menyibukkan nafsahu dirinya sendiri bi'amalil khairi dengan perbuatan-perbuatan baik, hatta la tashtagila nafsuhu sehingga jiwanya tidak disibukkan bihawaha dengan hawa nafsunya. Ya sama kayak mana tadi itu, sibukkanlah dirimu dengan perbuatan baik, jika tidak maka nafsu kalian yang akan menguasai diri kalian. Wala yahtammal aqilu li amrid dunya, hendaknya orang yang mempunyai akal, al-aqil, tidak mementingkan hidup dunia. Tidak mementingkan hidup dunia. Maksudnya bahwa silahkan sampeyan itu hidup di dunia, mencari wasilah-wasilah keenakan hidup di dunia, tapi jangan sampai tergila-gila. Jangan sampai tergila-gila. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Lakukan atau kerjakan untuk
kehidupan duniamu seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Artinya tidak terlalu dikejar-kejar. Ya santai saja. Hal ini supaya kita tidak melupakan akhirat. Li'annal hamma wal hazana, karena sesungguhnya kesusahan dan kesedihan, la yaruddul musibata, tidak bisa mengembalikan musibah, tidak bisa menolak musibah. Wala yanfa'u, dan juga tidak memberikan manfaat. Bal yadurrul qalba, bahkan kesedihan itu akan memberikan mudarat kepada hati, memberikan mudarat kepada akal, memberikan mudarat kepada badan. Wa yukhillu bi a'malil khair, dan ia akan merusak perbuatan-perbuatan baik. Maka sebaliknya, wa yatammu li amril akhirah, dia harus mementingkan hidup akhirat. Li'annahu yanfa, karena mementingkan hidup akhirat ini akan bermanfaat kepada orang tersebut. Terakhir, wa amma qauluhu alaihi salatu wassalamu, lan setuhuni lan ana pun utawi dawuhi Nabi alaihi salatu wassalam, inna minadz-dzunubi, satuhune iku setengah saking pira-pira dosa. Dzunuban, ana pira-pira dosa, la yukaffiru, kang ora bisa nglebur, ha ing dzunub, illa hammul ma'isyati, angin bisa nglebuhi apa nusahake penguripan. Fal muradu mongko utawi kang den karepaken minhu saking hammun lan hazan, iku qadru hammin sak qadare prihatin, la yukhillu, kang orang rusak apa hammun, bi a'malil khairi, kelawan pira-pira amal bagus. Wala yushkilu, lan ora nungkulakan apa qadru hammin al qalba ing ati, syughlan kelawan ketungkul, yukhillu, kang ngerusakake apa syughul, bi ihdaril qalbi, kelawan hadiri ati, fi sholating, dalam salat. Fa inna dzalikal qadra, mongko satuhune mengkono-mengkono kira-kira, minal hammi saking prihatin, wal qasdi lan sejo, iku min amalil akhirati, setengah saking pira-pira amal akhirah. Artinya, adapun maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati. Maksud dari perkataan ini yang artinya sesungguhnya
ada beberapa dosa di mana ia tidak bisa dileburkan, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan hammul ma'isyah, dengan hammul ma'isyah itu maksudnya memberikan perhatian yang lebih kepada kehidupan dunia. Jadi ada hal yang bisa menghapuskan dosa. Salah satunya adalah hammul ma'isyah, memperhatikan kehidupan dunia. Loh, tadi kan disebut katanya jangan terlalu tergila-gila. Tergila-gila dengan kehidupan dunia. Nah, ini apa maksudnya ini? Kok kayak bertolak belakang? Fal muradu minhu, maksudnya adalah qadru hammin la yukhillu bi amalil khair, yaitu kadar keperhatian kita kepada dunia, di mana kadar ini tidak merusak perbuatan baik, bahkan justru selaras. Jadi kita mengejar dunia, tapi dunia ini kemudian dibuat untuk kebaikan, itu kan berarti selaras. Contoh, sampean bekerja tiap malam kan, lembur bahkan sampai, tapi hasil kerjanya ini ternyata untuk sedekah, untuk infak, untuk memberikan kepada anak-anak yang tidak mampu, satu misal, untuk menolong lansia yang tidak mampu, itu bagus itu. Nah, yang kita bicarakan dari tadi itu adalah mengejar dunia tetapi untuk dunia sampai akhirat dilupakan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengejar dunia untuk akhirat, itu malah bagus. Mengejar dunia tapi untuk akhirat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar bekerja, beliau bekerja. Sayyidina Khadijah, beliau bekerja, tapi hasil pekerjaannya itu digunakan untuk dakwah. Seperti itu, bagus itu. Wala yushilul qalba syughlan, dan jangan sampai menyibukkan hati kita yukhillu bi ihdaril qalbi fi shalah, di mana kesibukan ini sampai-sampai merusak suasana hati, kehusyuan di dalam sholat. Contoh yang tadi itu, terlalu sibuk bekerja sehingga ketika sholat akhirnya pekerjaannya juga dibawa ke dalam sholat. Mikirin gimana caranya supaya saya tidak tidak ditipu oleh teman rekan kerja. Sampai dalam sholat terpikirkan juga. Jangan. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min amalil akhirah. Karena sesungguhnya yang kita sebutkan tadi sedikit atau mungkin sekedar perhatian kita kepada dunia itu untuk tujuan amal-amal akhirat, maka itu dipersilahkan, bahkan dianjurkan mengejar dunia untuk akhirat. Gampangannya seperti itu. Intinya bahwa poin yang kita pelajari pada malam ini, jangan terlalu tergila-gila mengejar dunia sampai-sampai melupakan akhirat. Jangan sampai. Tapi poin yang kedua itu yang harus diikuti. Justru jadikanlah dunia untuk menggapai akhirat. Itu sudah inti dari yang kita pelajari. Silakan sampean mau kerja apapun, tapi jangan sampai lupa dengan akhirat. Jadikanlah pekerjaan yang sampean tekuni ini untuk mengejar akhirat. Sampean buka bisnis kecantikan satu misal, buka bisnis online shop, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai hal itu kemudian melupakan sampean dengan akhirat. Ini yang kita bisa pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dalam hati dulu.